Baik Ustaz. Nah sekarang kita beranjak ke pertanyaan mengenai rezeki Ustaz. Jadi ada pertanyaan dari Instagram, dari akun @rayalifahrana. Menikah itu kan membuka pintu rezeki Ustaz. Tapi ternyata faktanya banyak orang-orang yang setelah menikah justru ekonominya ini cenderung menurun Ustaz. Atau permasalahan utamanya itu dari sisi ekonomi. Nah ini bagaimana Ustaz? Saya tidak setuju dengan kejadian itu ya. Kalau saya pribadi nggak setuju. Jadi kalau orang misalnya tadi ekonominya bagus sebelum nikah, setelah menikah tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba merosot ekonomi, ini tanda tanya ini. Tanda tanya ada apa sebenarnya? Bisa saja yang terjadi sebenarnya adalah efek jerah dari pendapatan haram dia sebelum nikah. Oh. Bisa saja. Jadi bukan karena dia menikah justru kemudian ekonominya menurun, tidak. Itu nggak mungkin. Karena itu ada jelas riwayatnya kan. Iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan itu dengan menikah. Itu jelas hadisnya. Maka tidak masuk akal. Nabi SAW mengatakan kejarlah dan carilah kekayaan di pernikahan. Kemudian faktanya orang nikah jadi miskin, itu nggak mungkin. Nggak mungkin ketemu. Ada sebuah hadis yang sahih juga. Kata Nabi SAW, 3 golongan yang pasti Allah kasih rezeki. Pasti dikasih rezeki. Ya, salah satunya adalah orang yang menikah karena ingin menjaga kemuliaan dirinya. Dia tidak mau berzina. Maka dipastikan oleh Nabi SAW akan diberikan rezeki. Dan fakta yang terjadi, kita sebelum nikah masih bujang, saya pun alami itu. Biasa-biasa saja ekonominya. Pendapatannya juga pas. Begitu berumah tangga, beda. Terbuka pintu rezekinya lebih banyak. Begitu punya anak, lebih banyak lagi. Itu sudah fakta lapangan. Karena rezeki kita seperti digabungin. Antara kita, istri sama anak. Makin banyak anak, makin terbuka peluang-peluangnya. Jadi kalau ada kejadian seperti ini, ada orang yang menikah ternyata ekonominya makin merosot. Saya melihat ini bukan karena menikahnya. Tapi karena ada efek dari pendapatan haram, pendapatan dia sebelumnya, atau memang dia memulai rumah tangganya dengan dosa. Contoh misalnya dia berzina dulu, hamil di luar nikah, itu kan ada efek jerahnya. Efek jerah dari perbuatan zina itu, Allah tutup pintu rezekinya gitu. Sampai dia taubat nasuha, baru Allah bukain. Ya. Insya Allah, berarti poinnya bukan karena pernikahan ya Ustaz? Bukan, itu nggak mungkin. Ya. Karena akan dipertemukan antara itu dengan sabda Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin. Masa Nabi salah? Ya. Yang salah pasti orang lain. Betul, Kan betul, gitu. betul. Makanya pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Ini contoh kasus yang berbeda ya. Tapi sebagai dalil kalau memang apa yang Nabi ajarkan gak mungkin salah. Pernah ada sahabat datang sakit perut, kakaknya sakit perut. Lalu kemudian si adik datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kakak saya sakit perut. Kata Nabi SAW, beri dia madu. Beri dia madu. Minumin madu. Si adik pulang, kasih kakaknya madu. Tapi kena tergopo-gopo, tergesa-gesa. Dia datang kepada Nabi lagi mengatakan, ya Rasulullah, kakak saya belum sembuh. Maka kata Nabi SAW, Allah pasti benar. Dan perut kakakmu yang bohong. Ya, saya ulangi, kata Nabi SAW kepada orang yang tersebut, Allah pasti benar. Allah sudah janjikan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 dalam Al-Quran, tentang lebah. Allah mengatakan dari perut lebah itu keluar cairan, maksudnya madu, fihi shifa'un linnas, ada obat untuk manusia. Allah pasti benar. Karena yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang ciptakan kesembuhannya Allah. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, kesembuhan pasti bisa didapatkan dalam 3. Salah satunya adalah mengkonsumsi madu. Allahu a'lam.